Semoga harga BBM segera stabil ya. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah terus mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus sektor keuangan atau KEK Finansial sebagai motor penggerak investasi di sektor strategis KEK Finansial. Dan Pulau Bali akan menjadi pusat keuangan internasional. Pemerintah terus maksimalkan sumber perekonomian baru. Salah satunya, pemerintah berkomitmen akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus sektor keuangan atau KEK International Financial Center atau IFC. Sebagai langkah awal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Erlangga Hartarto bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Losani serta Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria meninjau langsung pengembangan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang akan dijadikan sebagai pusat keuangan internasional. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan percepatan pembangunan kawasan ekonomi sekaligus mendorong realisasi investasi. Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk menjajaki kesiapan pengembangan International Financial Center sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional. Menko Erlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali yang dirancang untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global. Di sisi lain, dalam KEK Kura-Kura Bali terdapat Space Knowledge District yang dirancang untuk membangun ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengoptimalkan modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Bali. Kedepan, pengembangan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali akan dilanjutkan melalui penyelesaian sejumlah proyek strategis pada tahun 2026. Hingga kuartal 1 2026, tercatat KEK Kura-Kura Bali mencatat realisasi investasi sebesar 1,62 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.146 orang. Sejumlah jemaat lanjut usia tumbang dan nyaris pingsan usai melaksanakan umroh wajib diduga akibat cuaca panas ekstrim yang melanda kota Mekah. Terik matahari yang menyengat hingga mencapai 42 derajat Celcius di kota Mekah menjadi tantangan berat bagi jemaah calon haji. Dalam 2 hari berturut-turut, petugas mengevakuasi 2 jemaah lansia yang tumbang di area trotoar menuju terminal Jabal Ka'bah. Kedua jemaah tersebut mengalami penurunan kesadaran setelah berjalan kaki menuju terminal bus usai menyelesaikan rukun umroh. Dari kemarin itu sampai hari ini sudah terdapat ada 2 jamaah yang diduga terkena serangan heat stroke. Ya, karena kenapa masih diduga? Ya karena kita kan belum bisa mendiagnosis pasti ya sebelum ada pemeriksaan lengkap di rumah sakit. 1 jemaah dirujuk ke rumah sakit setempat karena diduga mengalami komplikasi jantung. Mengantisipasi jatuhnya korban baru, jemaah diminta rutin minum air dan memilih waktu ibadah setelah subuh atau malam hari demi menjaga ketahanan fisik jelang puncak haji di Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah memberangkatkan pasien menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Para pasien berangkat dengan didampingi 1 dokter dan 1 perawat. 3 jemaah haji Indonesia menjalani perawatan di KKHI Madinah mulai diberangkatkan menuju Mekah dalam kondisi kesehatan yang membaik. Mereka diberangkatkan dengan ambulans dari KKHI Madinah menuju KKHI Mekah. 3 pasien ini didampingi oleh 1 dokter dan 1 perawat. Tercatat sekitar 48 jemaah haji Indonesia masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Masjid Nabawi menyambut jemaah haji lewat ucapan selamat datang dalam berbagai bahasa. Kalimat sambutan terpampang pada layar di jalan menuju pelataran Masjid Nabawi. Inilah dia pemirsa ucapan selamat datang terletak di jalan menuju Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 333.
Ucapan muncul dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, Turki, Urdu, Melayu, hingga bahasa Prancis. Dalam bahasa Indonesia, ucapan tersebut bertuliskan, "Selamat datang tamu Allah, para pengunjung Masjid Nabawi." Mencari keberkahan air Zam-Zam menjadi salah satu tujuan para jemaah haji Indonesia saat tiba di Masjid Nabawi. Tapi jangan salah konsumsi, karena semua air yang ada di Masjid Nabawi belum tentu merupakan air Zam-Zam. Lantas di mana saja air Zam-Zam berada? Berikut liputan rekan kami Eti Juwitasari dari Madinah, Arab Saudi. Yang paling diburu jemaah haji Indonesia saat tiba di Madinah pasti beribadah di Masjid Nabawi dan tentu saja menikmati segarnya air Zam-Zam. Eits, tapi tidak semua air di kawasan Masjid Nabawi itu Zam-Zam loh. Keran-keran yang menempel di pilar pelataran atau area wudhu luar itu isinya adalah air mineral biasa atau air olahan yang memang disediakan untuk umum. Segar sih, tapi kalau yang dicari adalah keberkahan air Zam-Zam, tempatnya bukan di situ. Air Zam-Zam yang asli berada di dalam Masjid Nabawi, didatangkan langsung dari Mekah menggunakan truk tangki. Kita juga bisa menikmatinya dengan dua pilihan, yaitu air dingin dan air biasa. Ya pemirsa, jadi jangan salah ya, air Zam-Zam yang asli atau original ini hanya disediakan di dalam area Masjid Nabawi dan bertuliskan Zam-Zam. Dan biasanya diletakkan di wadah-wadah besar atau termos besar berwarna coklat ini. Sedangkan air yang disediakan di pelataran Masjid Nabawi itu bukan air Zam-Zam. Difungsikan untuk hidrasi dan juga membasuh muka saat cuaca terik di luar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari melaporkan. Untuk informasi berikutnya ini saya sampai melepas sepatu saya pemirsa. Sepatu yang ukurannya kekecilan diduga menjadi penyebab seorang pelajar sakit hingga meninggal dunia. Jika informasi ini memang benar akibat faktor ekonomi hingga tak sanggup membeli sepatu yang pas ukurannya, maka dengan sering terdengar berita begini, pertanyaannya, di mana ukuran kebijakan yang katanya selalu membantu pelajar tak mampu? Pemirsa, seorang pelajar SMK di Samarinda meninggal dunia akibat sakit yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan. Pihak keluarga mengaku mereka dalam kondisi kekurangan biaya. Seperti inilah gambarnya pemirsa, seorang ibu yang bercerita. Jadi sejak kelas 1 SMK almarhum menggunakan sepatu dengan ukuran yang lebih kecil dari kakinya. Karena keterbatasan ekonomi, sepatu lama tetap digunakan. Akibatnya, kaki korban mengalami luka. Kondisi diperparah saat menjalani kegiatan magang di pusat perbelanjaan yang mengharuskan berdiri dalam waktu yang lama. Dan ini sudah berlangsung selama 1 bulan. Keluhan nyeri di kaki semakin memburuk, lalu kaki korban mengalami pembengkakan parah. Namun pemirsa, pihak sekolah menegaskan sepatu kekecilan bukan penyebab korban meninggal dunia karena belum ada penjelasan secara medisnya. Akan tetapi, menurut sang ibu, seperti Anda lihat di layar kaca Anda ini, kaki korban membengkak sekitar 20 hari di bagian atas kaki dengan rasa sakit luar biasa menjalar hingga ke pinggang dan kepala, lalu membuat kondisi kesehatannya semakin menurun, lalu meninggal dunia. Gitu dari setengah bulan sakit itu memang nggak bengkak. Setelah hampir berapa lama ya, hampir sekitar 20 hari baru ada bengkaknya. Seperti itu. Di keseluruhan kakinya atau ya, ada di jari jemarinya? Bagian di atasnya kaki itu aja. Oh, sebelumnya ngeluh sakit apa, Bu? Sakitnya ya di kaki. Di kaki. Larinya ke pinggang sampai ke punggung. Tuh, tapi dia biarkan aja. Terus sampai dibawa urut, bilangnya agak lumayan sudah enak, cuman kakinya yang agak sakit banget. Dan kalau dengar informasinya juga almarhum saat itu juga aktivitasnya lagi magang. Iya. Lagi magang terus di Ramayana, dia berdiri terus, nggak ada ininya, opnya, ibaratnya kalau waktu istirahat baru dia duduk. Itu memperparah keadaan. Iya. Itu dia juga nggak berbicara apa-apa, cuma dia tahani aja sampai pulang baru dia bilang, "Mama, kakiku sakit banget." Itu di hari keberapa sebelum berpulang? Pas
Dia bengkak itu pas sudah sebelum 1 harinya lah sebelum dia meninggal. Ya, kalau tadi adalah dari sang ibu, ini adalah pihak sekolah. Pihak sekolah juga mengupload keterangan kronologis kejadian. Sekolah berusaha memberikan bantuan berupa menanggung biaya pemandian, pengafanan, dan penguburan, serta membantu penyediaan ambulans. Aduh, ini ternyata yang membantu dari pihak sekolahnya, pemirsa. Entah kemana RT RW, pejabat setempat, tapi ini pihak sekolahnya yang membantu. Akan tetapi pihak sekolah menghimbau semuanya bahwa tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatut tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Korban baru mengeluhkan soal sepatu ke pihak sekolah pada kunjungan kedua di hari Kamis. Lalu 23 April 2026 sekolah selalu merespon setiap kali ada permintaan bantuan baik uang, menyalurkan zakat, membantu mengaktifkan BPJS hingga merencanakan pembelian sepatu serta penanganan medis. Sayangnya hingga kunjungan sekolah pada 1 Mei 2026 korban belum pernah dibawa ke layanan kesehatan dan penyebab pasti kondisi korban hingga meninggal dunia belum diketahui secara medis. Di dalam negeri, Pertamina kembali menaikkan harga BBM non-subsidi mulai hari ini 4 Mei 2026. Kenaikan harga berlaku untuk sejumlah produk. Pertamina menaikkan harga BBM 3 jenis produk yakni Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga tidak hanya berlaku di Jakarta tetapi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia dengan besaran yang bervariasi. Pertamina juga memastikan sejumlah jenis BBM lain tidak mengalami perubahan harga. Pertamax tetap dijual Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green Rp12.900 per liter. Untuk BBM subsidi harga juga tidak berubah. Pertalite masih Rp10.000 per liter. Biosolar Rp6.800 per liter. Lantas, besarnya kenaikan ketiga produk BBM non-subsidi berdasarkan informasi dari Pertamina. Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter. Dex Lite naik Rp23.600 jadi Rp26.000, naik Rp3.600. Untuk Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.